Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Latio dengan CP 044. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai fitur manufaktur pada bagian bill of material dengan tipe manufaktur by product. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fitur manufaktur pada bagian reaper. Nah, teman-teman, dalam fitur manufaktur kali ini kita tidak hanya membahas mengenai reaper saja ataupun development saja, tapi di sini kita akan belajar mengenai langkah-langkah bagaimana sih cara mengaplikasikan fitur reverse dalam fitur manufaktur di Odoo sendiri. Oke, langsung aja. Oke, reverse. Reverse merupakan modul perbaikan yang dapat diintegrasikan dengan mudah dengan modul manufaktur dan juga inventaris. Modul perbaikan membantu mengatasi kerusakan dan keausan produk karena penyimpangan jangka panjang dalam inventaris. Nah, modul perbaikan juga membantu untuk melakukan layanan perbaikan produk dengan garansi. Nah, pada fitur ini mendukung pengguna untuk mempelajari atau memperbaiki serta mempelajari juga terkait bagaimana sih cara mengganti produk yang rusak sebagian atau secara keseluruhan. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkah terkait penggunaan reverse pada fitur manufaktur sendiri. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan ketika kita ingin membuat reverse pada suatu produk, yaitu pertama, kita klik button di sebelah pojok kiri saya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk reverse sendiri terlihat belum ada pada setting menu. Nah, jadi kita klik go apps, jadi kita download terlebih dahulu untuk modul reverse-nya. Reverse. Nah, ini adalah tampilan ataupun menu reverse ketika belum di-download. Nah, sekarang kita akan download. Kita aktifkan terlebih dahulu dan kita tunggu proses pengaktifan-nya. Oke, bila mana udah nanti langsung ke confirm ataupun langsung di refresh sama Odoo sendiri. Nah, kita masuk ke dalam tampilan awal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa modul reverse-nya itu sudah terdownload. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tampilan modul reverse ketika kita sudah melakukan pendownloadan. Nah, untuk itu yang pertama langkah awal saya akan melakukan reverse order yang dari awal. Jadi kita klik new. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita ingin membuat reverse order. Nah, untuk pembuatan dari reverse ordernya, di sini kita buat reverse description-nya apa, terus ada product type, product quantity, customer-nya siapa, kemudian location-nya kemana, terus company dan segala macamnya. Ini untuk mungkin untuk refer description-nya itu bisa kita ingin melakukan refer apa. Nah, di sini saya buat misal kayu ataupun bisa sih sebenarnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk produk refernya, produk apa nih yang mau di refer? Misal mau buat, kita search more aja. Ini ada beberapa tampilan, misal table kit. Nah, misal quantity yang mau di refer itu sebanyak 1. Kemudian kita pilih terlebih dahulu untuk customer. Misalnya di sini saya pilih Azure Interior. Kemudian schedule date-nya di sini saya pilih tanggal 18. Nah, untuk location-nya sendiri saya pilih ke warehouse untuk di stok seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lokasi sendiri saya pilih ke warehouse atau stok. Di sini untuk invoice method-nya di sini saya buat after refer. Jadi setelah dilakukan refer itu baru nanti invoice-nya muncul seperti itu. Kemudian untuk price list-nya saya menggunakan IDR. Terus untuk company-nya sebentar. Ya, untuk customer-nya itu ada Azure Intent. Jadi kita masuk ke part yang dimana dalam part ini bagian produk yang harus kita tambahkan atau bisa kita perbaiki ataupun menghapus apa produk yang pada saat mengalami kerusakan seperti itu. Nah,
Oke, kita bisa lihat ke bawah. Di sini ada terdapat part operation, extra info, reaper notes, sama quotation notes-nya sendiri. Nah, kita ke bagian partnya. Pada bagian part ini, kita dapat menambahkan detail bagian produk yang harus kita tambahkan atau hapus dalam memperbaiki kerusakan seperti itu. Jadi di sini aku ingin menambahkan tadi kan untuk produk reaper itu kan table kit. Jadi untuk produk itu yang pertama ada kayu. Kita search more aja. Nah, misal kita buat wood panel. Nah, di sini dari wood panel sendiri udah tertera langsung description-nya, terus kita mau buat location-nya dari mana ke mana. Selanjutnya quantity-nya di sini aku pengen buat 5. Kemudian ada penambahan lagi. Di sini aku pengen melakukan remove dari suatu produk tersebut. Nah, produk tersebut aku pengen remove, yaitu kita search more. Biasanya kalau bagian meja itu pasti ada kayak komponen-komponennya. Jadi misal aku buatnya itu storage box-nya. Di sini aku remove storage box pada produk table kit. Nah, di sini untuk source location-nya dari virtual location atau production ke kemudian kuantitinya ini aku buat sebanyak berapa ya? 2. Misal kayak gitu. Nah, 10.000 jadi kali 2 itu ada 20.000. Nah, lanjut ketika udah kita save terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu, selanjutnya kita confirm to repair. Kita klik aja untuk confirm to repair-nya. Selanjutnya ketika kita sudah mengklik nih repair ordernya, di sini kita bisa lihat ketika kita ingin melakukan start repair sama cancel repair. Nah, di sini kita klik stop repair saja untuk melanjutkan prosesnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dari quotation ke confirm baru ke under repair, kemudian nanti kita end repair-nya. Nah, selanjutnya nanti ketika kita ingin membuat invoice-nya dari repair tersebut, nanti kita klik create invoice. Nah, di sini sudah kita report. Jadi kita bisa lihat, kita print terlebih dahulu biar kita tahu nih repair ordernya seperti apa. Kita buka filenya. Nah, di sini untuk repair ordernya dengan harga segini dan description-nya kita bisa tahu. Selanjutnya kita kembali lagi. Ketika repair order ini sudah berubah status menjadi repair, kemudian kita dapat melihat di sini ada satu invoice. Kita bisa buka invoice-nya dulu. Saya tunggu sebentar. Nah, di sini untuk customer-nya itu ada Azure Interior, kemudian alamatnya, terus ada apa aja nih kira-kira yang mau dibuat seperti itu. Nah, jadi saya kembali lagi. Kita ke invoice-nya. Di sini kita klik confirm. Kita confirm terlebih dahulu agar terlihat bahwa repair ordernya ini sudah sesuai seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke repair ordernya di sini. Nah, dari repair order tersebut kita bisa melihat terkait yang pertama ada produk wood panel. Nah, wood panel ini ada tertera dari lokasi warehouse stock, kemudian menuju virtual location atau production. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan remove yaitu ada storage box. Dari storage box ini dengan quantity atau banyaknya itu sebanyak 2. Dari source location yaitu dari production, kemudian kita akan karena ini akan di remove maka dia akan masuk ke dalam scrap seperti itu dengan total sebanyak ini. Baik untuk repair sendiri kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sekian terkait pemaparan mengenai fitur repair pada
aplikasi Odoo dengan sistem manufaktur sendiri. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat buat saya dan buat teman-teman sendiri. Cukup dari aku, sekian terima kasih, sampai jumpa.